Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Cahaya Islam Digital, saluran yang berikhtiar menebar cahaya iman melalui kisah-kisah penuh hikmah. Sahabat Cahaya, ada sebuah kisah cinta yang melebihi cinta duniawi manapun. Kisah tentang seorang hamba yang begitu mencintai nabinya hingga kerinduannya mampu meluluhkan hati para khalifah dan mengguncang kota Madinah. Ini adalah kisah nyata Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah dan azan terakhirnya yang tak akan pernah terlupakan. Mari kita hadirkan hati dan perasaan kita untuk menyelami sebuah episode sejarah yang penuh air mata dan pelajaran berharga. 1. Kepergian sang muadzin. Pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah bagai kehilangan jiwanya. Cahaya yang biasa menyinari sudut-sudut kota seakan ikut padam. Di antara kesunyian yang paling terasa adalah hilangnya lantunan azan dari menara Masjid Nabawi. Suara merdu yang dahulu menjadi penanda waktu sekaligus penyejuk hati itu telah diam. Bilal bin Rabah, sang muadzin yang suaranya pernah dipuji oleh langit, kini hanya bisa terduduk diam. Setiap kali ia mendekati menara, dadanya terasa sesak. Akhirnya dengan langkah gontai, ia menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang sedang bermudzakarah dengan para sahabat. "Wahai Khalifah, pewaris risalah Rasulullah," bisik Bilal dengan suara bergetar. "Dengan hati yang terbelah, izinkanlah hamba untuk meletakkan tugas mulia ini. Hamba mohon dibebaskan dari mengumandangkan azan." Abu Bakar menatapnya dengan pandangan penuh kasih dan kebijaksanaan. "Wahai Bilal, suaramu adalah wasilah panggilan kepadanya. Atas dasar apa engkau ingin mengundurkannya? Beri aku alasan yang dapat memenuhi ruang hatiku ini." Air mata Bilal yang lama tertahan akhirnya tumpah. Setiap kali kaki hamba menaiki anak tangga menara itu, pandangan hamba selalu tertambat pada satu titik, ke arah pemakaman Baqi di mana kekasih Allah, Nabi kami, bersemayam. Di sana, di pelataran masjid, hamba selalu melihat bayangan beliau. Beliau berdiri, menunggu hamba turun. Setelah azan berkumandang, hamba turun dan beliau masih di sana, tersenyum kepadaku. Itulah kebiasaan kami. Kini tempat itu kosong. Bagaimana hamba dapat melantunkan hayya 'alas salah, marilah menuju solat, sementara orang yang kami rindukan untuk solat di belakangnya telah tiada? Bagaimana wahai Abu Bakar? Ruangan menjadi hening. Abu Bakar menunduk, butiran air mata jatuh membasihi jenggotnya. Ia memahami bahwa ini bukanlah kemalasan, tetapi luapan cinta yang terlalu dalam untuk dibendung. Akhirnya dengan berat hati, permintaan Bilal dikabulkan. Untuk meredam gejolak rindu yang mengharu biru, Bilal memutuskan untuk meninggalkan Madinah, mengasingkan diri ke negeri Syam, menjauhi setiap sudut yang mengingatkan pada sang Nabi. Kerinduan yang tak terobati di perantauan. Di negeri Syam, Bilal berusaha membangun kehidupan baru. Namun, kedamaian itu tak kunjung datang. Setiap terik matahari mengingatkannya pada azan zuhur di Madinah. Setiap senja menyapu langit Syam, hatinya teriris merindukan maghrib di tanah Rasul. Tangisnya tak lagi menjadi rahasia. Ia adalah teman sepanjang siang dan malam. Seorang saudara seimannya khawatir melihat keadaan Bilal, mendekat dan bertanya, "Wahai Bilal, bukankah siksaan kaum musyrikin Quraisy dahulu tak membuatmu menangis? Mengapa kini air matamu tak pernah kering?" Bilal mengangkat wajahnya yang basah. "Benar saudaraku. Dahulu batu-batu besar digulingkan ke atas dadaku di padang pasir yang membara. Cambuk menghiasi punggungku. Tapi demi Allah, semua itu terasa ringan. Satu-satunya ketakutan yang sekarang menghantuiku, yang membuat tulang-tulangku gemetar, adalah khawatir Rasulullah tidak mengenaliku di akhirat nanti. Khawatir aku tak lagi dipersilakan untuk azan di hadapannya di surga." Kerinduan telah berubah menjadi ketakutan terbesar yang menggerogoti jiwanya. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan wajah yang bersinar. Namun ada nada sedih dalam suara beliau yang lembut. "Wahai Bilal, alangkah teganya hatimu. Ini adalah bentuk kerinduanmu kepadaku dengan tidak pernah menziarahiku, tidak pernah mengucapkan salam untukku?" Bilal terbangun terkesima. Dadanya berdebar kencang. Bukan rasa bahagia yang ia rasakan, melainkan rasa bersalah yang amat sangat. Mimpi itu bukan sekedar mimpi, ia adalah teguran langsung dari kekasihnya. Ia pun bersumpah dalam hati, ia harus kembali. Tiga, perjalanan pulang memenuhi panggilan cinta. Dengan tekad yang membara, Bilal memulai perjalanan pulang ke Madinah. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan seorang hamba yang hendak memenuhi panggilan cinta dari kekasihnya. Ia hampir tidak beristirahat, bagaikan orang yang kehausan dan melihat sumber air di kejauhan. Saat kaki-kakinya yang berdebu kembali menginjak tanah Madinah, sebuah isak tangis pecah dari dadanya. Setiap jengkal tanah seolah berbicara, menceritakan kenangan indah. "Di bukit itu, dulu Rasulullah pernah duduk bersamaku," gumamnya. "Di jalan ini, beliau pernah berjalan sambil memegang pundakku." Tangisnya semakin menjadi-jadi, hampir seperti ratapan saat ia melintasi pelataran Masjid Nabawi dan menuju ke pemakaman Baqi. Dengan tubuh yang bergemetar, ia berlari kecil dan terjatuh di depan pusara yang sederhana. Ia merebahkan diri, mengguling-gulingkan wajahnya ke atas tanah kubur yang dingin, berusaha mencari sisa-sisa aroma sang nabi. Suaranya parau, hampir tak terdengar, hanya desahan dan lirihan yang keluar dari bibirnya. "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alangkah rindunya kami padamu." Dalam keadaan separuh sadar, larut dalam lautan kesedihan, tiba-tiba sebuah sentuhan lembut di pundaknya membangunkannya. Bilal mengangkat kepala. Matanya yang bengkak melihat dua sosok yang sangat dikenalnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, berdiri dengan mata yang juga berkaca-kaca. Permintaan terakhir dan sebuah pengorbanan. "Wahai Bilal," ucap Abu Bakar sambil mendekat, "kami juga merasakan ketakutan yang sama, takut ditinggalkan Rasulullah. Tapi katakanlah padaku, dosa besar apa yang telah kau lakukan hingga engkau merasa Rasulullah meninggalkanmu?" Dengan suara tersendat, Bilal menceritakan mimpinya yang mengharukan. "Beliau menegurku, Abu Bakar. Beliau bertanya di mana kerinduanku, karena aku tidak pernah menziarahinya. Kalimat itu bagai 1000 pedang menancap di kalbuku." Mendengar penuturan itu, Umar bin Khattab, sang pemberani yang dikenal tegas, tak kuasa menahan tangis. Bahunya tergetar. Abu Bakar memeluk Bilal erat. Saat itu, mereka bukanlah khalifah dan rakyat. Mereka adalah saudara seiman yang sama-sama merindukan cahaya Nabi mereka. "Wahai Bilal," bujuk Umar setelah suasana sedikit reda, "azanlah sekali saja. Bukan hanya kami, tetapi seluruh penduduk Madinah. Mereka merindukan suaramu, suara yang selalu mengiringi kehidupan Rasulullah." Bilal memandang Umar. Lalu pandangannya beralih ke menara yang menjulang. Ia membayangkan dirinya berdiri di atasnya. Lalu pandangannya turun, tertumbuk pada pusara yang ia cintai. Sebuah konflik batin yang dahsyat mengoyak jiwanya. Air mata kembali mengalir deras. Perlahan ia menggelengkan kepala. "Tidak, maafkan hamba, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Jiwa hamba belum kuat. Jika hamba naik ke sana, kenangan itu akan datang menghampiri. Bayangan beliau menungguku di bawah, itu akan menghancurkan hamba. Hamba belum siap."
kehadiran penghibur yang dinantikan. Saat kebuntuan itu menyelimuti mereka, tiba-tiba dua cahaya kecil menghampiri. Dua bocah lugu dengan senyum polos mendekati Bilal yang sedang bersedih. Seorang anak menggandeng tangan kanannya dengan mantap, yang lain memegang tangan kirinya dengan penuh kepercayaan. Mereka adalah Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah, darah daging orang yang paling ia rindukan. Bilal tertegun, seolah-olah langit sengaja mengulurkan tangan. Rona sedih di wajahnya perlahan berganti dengan keharuan yang membahagiakan. "Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih," serunya sambil menengadah. "Aku rindu pada kekasihmu dan engkau utus kepadaku buah hatinya, orang-orang yang paling ia cintai di dunia." Dia memeluk kedua cucu Rasul itu dengan pelukan yang hangat dan penuh cinta. Tangannya yang kasar namun lembut mengelus kepala mereka. Dia memandang wajah Sayyidina Hasan dan di sana dia melihat kilau wajah kakeknya. Dia melihat kaki Sayyidina Husain dan bentuknya persis seperti kaki Rasulullah. Dia mencium aroma keringat mereka dan hatinya berbisik, Ini adalah bau keringat yang sama yang pernah dia cium dari Rasulullah." Dia pun berbisik lirih, "Ya Rasulullah, sungguh aku menemukan wangimu pada cucu-cucumu." Melihat pemandangan yang mengharukan ini, Abu Bakar dan Umar kembali membuka suara. Suara mereka lebih lembut dari sebelumnya. "Lakukanlah, wahai Bilal. Lihatlah, yang memintamu sekarang bukan lagi kami, tetapi mereka, cucu-cucu Rasulullah, darah dan daging orang yang kita cintai." Melihat senyum polos Hasan dan Husain, mendengar bujukan yang datang dari keturunan sang Nabi, benteng pertahanan Bilal akhirnya runtuh. Sebuah ketakutan lain muncul menggantikannya. Aku takut," kata Bilal dengan suara bergetar. "Aku takut jika aku menolak permintaan mereka berdua hari ini, kelak di surga, Rasulullah akan menolakku untuk adzan di hadapannya. Aku tidak bisa mengambil resiko itu." Akhirnya, dengan air mata yang tak henti mengalir, Bilal mengangguk. Dia menyetujui untuk mengumandangkan adzan sekali lagi, sebagai bentuk cintanya pada cucu Rasul dan karena takut kehilangan haknya untuk adzan di depan Nabi di akhirat kelak. Azan perpisahan yang mengguncangkan Madinah. Kabar Bilal akan azan menyebar bagai angin kencang. Sebelum waktu sholat tiba, Masjid Nabawi sudah penuh sesak. Tidak ada saf yang kosong, semua mata tertuju ke menara, menanti sebuah momen yang akan tercatat dalam sejarah. Saat waktu sholat tiba, Bilal muncul dari kerumunan. Langkahnya berat, seolah setiap langkah membutuhkan ribuan tenaga. Setiap orang yang dilaluinya menunduk, menitikkan air mata. Suasana Masjid Nabawi saat itu bagi kembali ke masa ketika Rasulullah baru wafat, duka yang dalam dan kerinduan yang membara. Dengan tenaga yang tersisa, Bilal menaiki menara. Dari ketinggian, ia memandang ke arah tempat Rasulullah biasa sholat dan menunggunya. Pandangan itu menghancurkan hatinya untuk kesekian kalinya. Ia menutup mata, mengusap air mata yang mengalir deras dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengarlah, "Allahu Akbar." Suaranya menggema, namun berbeda. Ada getaran rindu, sedih, dan cinta yang teramat sangat yang menyertainya. Bukan lagi suara lantang penuh semangat, tetapi suara yang mendayu, memecah hati setiap yang mendengar. Isak tangis jamaah di bawah tak terbendung. Mereka teringat masa-masa indah ketika suara ini berkumandang dan Rasulullah ada di antara mereka. Setiap kalimat azan dilantunkannya dengan perasaan yang dalam, hingga tibalah pada saat yang paling mengharukan. "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
Saat nama Muhammad terucap, suaranya tiba-tiba tercekat. Bagaimana mungkin ia menyebut nama kekasihnya, sementara sang kekasih tak lagi ia bisa sapa? Kerinduannya mencapai puncaknya, nafasnya tersendat, dadanya sesak, dan pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya yang perkasa itu tak berdaya, dan ia pun jatuh pingsan di atas menara sebelum sempat menyelesaikan azannya. Kekacauan pun terjadi. Di bawah, banyak jamaah yang tidak kuat menahan emosi ikut terjatuh dan pingsan. Tangis dan histeria melanda seluruh masjid. Orang-orang di luar yang mendengar suara Bilal dan kemudian terputus bergegas masuk dengan panik, bertanya-tanya dalam hati, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Karena bagi mereka, suara Bilal dan kehadiran Rasulullah adalah dua hal yang tak terpisahkan. Akhirnya, seseorang lain harus naik untuk menyelesaikan azan yang tertinggal. Saat itu semua orang menyadari sebuah kebenaran pahit. Azan Bilal kali ini adalah azan perpisahan, sebuah pelepasan, sebuah ungkapan cinta terakhir, dan pengakuan abadi dari seorang hamba yang hancur hati karena ditinggalkan kekasihnya. Itulah azan terakhir Bilal bin Rabah di Masjid Nabawi. Sahabat cahaya, dari nubuk kisah yang dalam ini kita belajar bahwa cinta sejati kepada Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia adalah kekuatan yang mampu mengubah hidup, mengalahkan segalanya, bahkan ketakutan akan siksaan. Cinta itu harus dibuktikan dengan meneladani akhlaknya, mengikuti sunnahnya, dan berpegang teguh pada ajaran yang beliau bawa. Meski kita tak pernah berjumpa dengannya, semoga melalui keteladanan ini kita bisa memupuk cinta yang tulus dalam hati. Dan semoga dengan cinta itu Allah mengumpulkan kita bersamanya dan para sahabat di surganya yang abadi. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jadikanlah sebagai motivasi untuk lebih mencintai Nabi kita. Bantu kami menyebarkan cahaya ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya dari Cahaya Islam Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.